Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Rizky Fadilah, nomor NIM 210303 Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS mata kuliah moderasi beragama. A. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech. Hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sehingga adanya program pemusatan moderasi beragama ini penting dan menemukan momentumnya. Bentuk ekstremisme terwajantahkan dalam dua bentuk yang berlebihan, dua kutub yang saling berlawanan, satu kutub pada kanan yang sangat kaku dalam beragama, memahami ajaran agama dengan membuang jauh-jauh penggunaan akal. Sementara di pihak yang lain sebaliknya, sangat longgar dan bebas dan memahami sumber ajaran Islam. Kebebasan tersebut tampak pada penggunaan akal yang sangat berlebihan, sehingga menempatkan akal sebagai tolak ukur kebenaran sebuah ajaran. Kelompok yang memberikan porsi berlebihan pada teks namun menutup mata dari perkembangan realitas cenderung menghasilkan pemahaman yang tekstual. Sebaliknya, ada sebagian kelompok terlalu memberikan porsi lebih pada akal atau realitas dalam memahami sebuah permasalahan, sehingga dalam pengambilan sebuah keputusan, kelompok ini justru sangat menekankan pada realitas dan memberikan ruang yang bebas terhadap akal. Retaknya hubungan antar pemeluk beragama di Indonesia saat ini menurut Nafik Mutorin Sindo 7 Mei 2018 dilatar belakangi paling tidak oleh dua faktor. Yang pertama, populasi antara agama dihadirkan ke ruang publik yang dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu. Kedua, politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu sehingga menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal secara pemikiran. Populisme agama itu muncul akibat cara pandang yang sempit terhadap agama, sehingga merasa paling benar dan tidak bisa menerima ada pendapat yang berbeda-beda. Kedua faktor tersebut berikatan satu sama lain. Keduanya sama-sama dihadirkan ke ruang publik dalam rangka kepentingan politik praktis, di mana pada sisi yang lain mengorbankan nalar sehat masyarakat beragama. Sebab tidak ada doktrin agama yang mengajarkan kebencian, kekerasan, dan pengkafiran hanya karena perbedaan pilihan politik. Dampak buruk yang dirasakan sekarang adalah menunggu aksi-aksi kebencian ini menjalar dari dunia maya ke dunia nyata. Pada dasarnya, normatif Islam itu sendiri punya watak wasatiyah. Moderasi Al-Quran menyebut ummatan wasatan atau tengah, adil, atau pilihan. Lihat tafsir Quran Surat Al-Baqarah 143. Dalam hadis disebutkan sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam perjalanan sejarah secara beragama Islam, cukup banyak cara pemahaman dan pengamalannya, sehingga timbul berbagai varian. Secara umum mengerucut pada tiga pemahaman besar, yakni radikal, moderat, dan liberal. Moderasi beragama merupakan jalan tengah pemahaman dan pengamalan antara tataruf tasadud atau ekstrim keras radikal, ekstrim kanan, dan tataruf tasahul, ekstrim meremehkan atau ekstrim kiri, antara ifrot atau terlalu berlebihan dan antara tafrit atau terlalu kekurangan, antara ekstrim eksklusif kebenaran tanggal dan ekstrim semua benar, antara ekstrim lahiriah dan ekstrim batiniah, antara ekstrim absolutisme dan ekstrim rivalitisme, antara ekstrim tekstual yang terlalu kaku dan bersifat kontekstual yang terlalu lentur. Secara umum moderasi beragama ini dipakai dalam konteks akikoh, syariat, akhlakul tasawuf. Ada dikenal Jabariyah dan Qadariyah, ada Khawarij dan Mu'tazilah, ada Wujudiyah Muwahhid dan Wujudiyah Mulhid, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lain-lain. Dalam konteks kebangsaan, moderasi beragama terkait penguatan konsensus ideologi Pancasila yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler tapi bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik.
Indikator moderasi beragama. Indikator moderasi beragama secara umum yakni tawasud atau pertengahan, tasamuf atau toleran, tawazun atau seimbang, iktidal atau konsisten, tegas dan berlaku adil. Selain itu dikenal pula dengan indikator syura atau musyawarah, musawah atau egaliter, islah atau reformasi, awilwiliyah atau mendahulukan yang prioritas, tatawur wal ibtikor atau dinamis dan inovatif, tahadur atau berkeadaban. Dikenal pula indikator khairiyah atau afdaliyah atau pilihan dengan mengambil kebaikan yang ada dua ekstrim, atas sabit wal mutakohiyat atau ada yang tetap dan ada yang berubah, at-tataklu wat-tab'atu atau ada rasional atau tidak kaku dan yang menerima apa adanya, al-muhafadoh alal komis salil wal akhudu bil jadidi aslah atau memelihara atau meninggalkan nilai-nilai lama yang masih relevan dan mengambil atau mengupayakan nilai-nilai baru yang lebih relevan. Moderasi beragama dalam konteks lokalitas. Dalam beberapa kasus ada pemahaman yang menolak kearifan lokal secara mutlak, dianggap bid'ah, tidak ada contoh dalam ajaran agama. Ada pula yang menerima kearifan lokal secara mutlak. Dalam konteks moderasi beragama dikenal dengan urf ghairu syar'i, yakni tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dikenal pula dengan urf syar'i, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks moderasi beragama, tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam maka tidak boleh dipakai. Sementara tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam bisa dipakai. Al-aladah muhakkamah atau adat istiadat bisa dijadikan acuan hukum fikih, mengakomodasi lokalitas budaya pribumisasi Islam. Ada istilah fikih lokal, fikih berbasis lokal mengaca pada strategi dakwah Wali Songo dahulu, dilakukan dengan cara damai bukan dengan cara kekerasan. Strategi dakwah Wali Songo dilakukan dengan pendekatan kultural. Zaman sekarang banyak aspek lokalitas yang menjadi bahan penting penelitian untuk diekspos ke level nasional dan global. Moderasi beragama dalam konteks kebangsaan. Pada saat penyusunan ideologi bangsa, ada kompromi cantik antara nasionalisme dan Islamisme, maka diambillah jalan tengah yakni ideologi Pancasila, yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi semua pemeluk agama bebas melaksanakan ajarannya masing-masing. Pancasila dianggap sebagai hasil kompromi Darul Miksak meminjam istilah NU, atau Darul Ahdi Wasi Sahadah meminjam istilah Muhammadiyah, atau nasionalisme Tauhid meminjam istilah Soekarno. Dikenal pula 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Agama-agama berfungsi menjadi sumber nilai, sumber moral yang secara substansi integral mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara bersama pada dasarnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kerukunan, menolak ujaran intoleransi. Begitupun watak budaya bangsa Indonesia adalah ramah dan suka bergotong royong. Moderasi beragama dalam konteks peradaban kemanusiaan global. Seringkali terjadi seseorang manusia dibenci karena faktor etnis, agama, gender, dan lain-lain, yang sering dilupakan bahwa sisi seorang sama-sama sebagai manusia yang sayangnya saling menghormati sering terlupakan, tertinding oleh baju etnis, agama, gender, dan lain-lain. Padahal dalam ajaran Islam manusia sesuatu yang sangat dimuliakan, walaqad karoma bani Adam. Secara bersamaan tentu kita tidak bisa mentolerir kasus LGBT atas dasar HAM karena bisa merendahkan derajat manusia yang justru dalam agama sangat dimuliakan itu. Berbagai perilaku menyimpang layak dijauhi dengan berbagai pendekatan, sehingga seseorang bisa kembali menjadi manusia yang sangat dimuliakan itu, atau juga bisa menyelamatkan manusia yang lain dari ketularan perilaku menyimpang tadi. Dalam moderasi beragama terkait globalisasi, maka kita bisa menerima yang sesuai dengan agama dan budaya bangsa dan menolak atau memfilter secara bijak cara pandang sistem nilai yang tidak sesuai dengan agama dan budaya bangsa sambil berdakwah. Manusia adalah makhluk sosial, suka hidup bersama dan suka bekerja sama dalam keragaman, suka saling tolong-menolong, saling membantu, saling memberi manfaat
antara satu dengan yang lain. Manusia pada dasarnya bersaudara. Kata ukhuwah terkait dengan makna saudara kandung adalah istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah.